Kembali, saya suguhkan satu cerita dari sahabat saya. Cerita ini real, dia alami, dan bisa dipertanggungjawabkan. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan masa remajanya dulu. Dia tinggal di sebuah desa kecil di kawasan Lampung. Semua nama dan tempat saya samarkan atas permintaan narasumber. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan teman-teman kisah seputar gaib. Selamat menyaksikan. Maling, maling. Terdengar teriakan beberapa warga yang mengagetkanku. Siang itu, memang aku sengaja mampir di warung kopi pinggir jalan untuk sekedar istirahat dari aktivitasku berkebun. Lalu aku melihat 3 orang pemuda berlari di hadapanku, diikuti puluhan warga yang mengejar sambil membawa bata, kayu, dan beberapa dari mereka bahkan ada yang membawa pisau. Ada maling lagi, pikirku, karena akhir-akhir ini memang sering terjadi perampokan di kampungku. Melihat kejadian itu, aku langsung berlari dan ikut mengejar 3 pemuda tadi. Mas, ini kopinya belum bayar, teriak si mbok penjaga warung. Iya mbok, nanti aku balik lagi, jawabku sambil berlari. 3 pemuda tersebut lari ke dalam hutan, dan tidak beberapa lama, akhirnya warga berhasil menangkap mereka. Tubuh mereka diseret ke pinggir jalan di tepi hutan. Jalan raya ini membelah hutan yang berada di kawasan Lampung. Hutan yang memang sudah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Warga yang sudah marah lalu menghakimi mereka bertiga. Tubuh mereka pun tidak berdaya menahan amukan warga. Darah sudah mengalir membanjiri jalan itu. Lalu beberapa pemuda terlihat menyiram tubuh mereka dengan bensin. Aku tidak kuat melihat pemandangan ini. Ingin kuhentikan aksi warga pada saat itu, namun apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seorang remaja biasa yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani. Beberapa saat kemudian, aroma daging yang hangus terbakar pun tercium di sekitar tempat itu. Aku melihat tubuh mereka meronta-ronta, dan setelah beberapa lama, akhirnya tubuh mereka sudah tidak bergerak lagi. Mereka bertiga mati. Beberapa bulan telah berlalu. Semenjak meninggalnya 3 pemuda tadi, kini jalur perlintasan di jalan yang membelah hutan ini jadi agak sepi jika sudah masuk maghrib. Sebelum adanya kejadian pembakaran itu, jalur ini memang sudah terkenal angker. Banyak warga sering diganggu oleh beberapa penampakan makhluk halus di sana. Namaku Hadi. Kisah ini terjadi antara tahun 1999 sampai 2002. Aku adalah anak dari seorang petani. Keseharianku pada pagi sampai sore hari adalah berkebun, lalu menjual hasil kebunku dan para tetangga lain ke pasar pada malam hari. Karena pasar yang aku tuju beroperasi mulai dari jam 2 dini hari, maka mengingat perjalanan bisa memakan waktu 2 jam dari rumah, aku biasanya berangkat antara jam 11 atau jam 12 malam. Seperti biasa, setelah kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku mulai bersiap membawa beberapa hasil kebunku dan para tetangga. Oh iya, aku tinggal di sebuah desa kecil di daerah Lampung. Warga di desaku hanya sekitar 200 sampai 300 orang saja. Dan desa kami dikelilingi oleh hutan, persawahan, dan perkebunan warga. Dan saat cerita ini terjadi di kampungku, malah belum ada aliran listrik yang masuk. Jadi bisa dibayangkan betapa sepinya desaku saat ini, bahkan sampai sekarang. Setelah selesai mencuci dan mengelap motor Honda Star kesayanganku, aku menaruh keranjang di atas motor.
Keranjang ini terbuat dari bekas karung goni yang aku buat sedemikian rupa agar bisa menampung muatan agak banyak. Aku lalu memasukkan beberapa hasil kebun ke dalam keranjang. Ya, sedikit kupaksa. Dan sisanya yang tidak masuk, aku taruh di belakang jok, di tengah-tengah antara keranjang yang kanan dan yang kiri. Setelah dirasa cukup banyak, aku lalu mengikat keranjang yang satu dan yang lain dengan tali. Tidak lupa juga beberapa ikat sayur yang di tengah-tengah aku ikat dengan kencang agar tidak terlalu jatuh nanti. Setelah semuanya siap, aku mulai menghidupkan motorku. Untuk menuju pasar, aku harus melewati jalan raya yang membelah hutan angker itu. Belum lagi jalan setapak dari rumahku ke jalan raya, harus melewati pemakaman tua yang berada di ujung jalan. Inilah rutinitasku setiap hari dan tidak ada jalan lain selain jalan ini. Aku mulai melewati jalan setapak ini. Jalan berbatu dan agak becek akibat hujan sore tadi membuat ban motorku sesekali agak selip. Jalan begitu gelap dan aku hanya mengandalkan lampu dari motor tuaku ini. Setibanya di ujung jalan, aku mulai agak merinding. Tidak tahu kenapa malam ini begitu menyeramkan bagiku. Jalan di sekitar pemakaman ini agak menanjak. Aku berusaha memaksa motor tua ini agar mampu untuk melaluinya. Tiba-tiba motorku mendadak mati. Antara kesal dan takut setengah mati, aku berusaha mendorong motorku untuk melewati jalan yang menanjak ini. Karena aku pikir tidak mungkin menyala motor dengan beban berat di jalan yang menanjak. Aku memutuskan mendorong motor ini sampai ke jalan yang agak datar. Tanpa sadar, pandanganku terpaku pada sebuah pohon besar yang berada di tengah pemakaman. Aku melihat seorang wanita berdiri mengenakan gaun warna putih agak kotor dengan rambut terurai. Astagfirullah, aku panik bukan main dan terus mendorong motorku sekuat tenaga. Entah kenapa, tenagaku seperti berlipat ganda saat itu. Aku terus mendorong motorku tanpa mempedulikan jalan yang agak rusak yang sesekali membuat kakiku tersandung oleh bebatuan. Setibanya di jalan raya, aku lalu menghentikan lariku. Sambil mengatur nafas, aku mencoba menghidupkan lagi sepeda motorku. Alhamdulillah, motorku kini sudah hidup dan siap melanjutkan perjalananku ke pasar. Aku langsung tancap gas dan berharap agar cepat sampai ke tujuan. Setelah beberapa lama, tibalah aku di jalan yang membelah hutan angker ini. Jalan di mana pernah terjadi pembakaran 3 pemuda yang dicurigai sebagai maling oleh warga pada waktu itu. Numpang, anak Bagong mau lewat. Entah apa maksud dari ucapan itu. Namun, itulah kepercayaan yang aku dapat dari beberapa sumber yang tidak tahu benar atau tidaknya. Sedikit aneh, namun apapun akan kulakukan agar tidak bertemu lagi dengan makhluk-makhluk gaib di sini. Yang penting aku sudah berusaha. Mudah-mudahan makhluk di sini mau mengerti tentang kegelisahanku. Namun, kenyataan tidak seindah ekspektasiku. Lagi-lagi motorku mendadak mati di tengah-tengah jalur perlintasan ini. Di tengah kegelapan hutan ini, motorku tiba-tiba mati. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya saat itu? Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Aku lalu berusaha menyela motorku dan berusaha sekuat tenaga agar motor tua ini hidup kembali. Butir-butir keringat yang sebesar biji jagung jatuh dari keningku. Puluhan kali selah motor ini aku injak, namun belum berhasil membuatnya hidup. Motor sialan. Sudah dilap bersih-bersih, tak tahu terima kasih kau. Aku terus menggerutu dalam hati. Lalu tiba-tiba, aku mencium aroma daging yang hangus terbakar, dan dari belakang, pundakku ditepuk oleh seseorang. Saat aku menoleh ke belakang, betapa terkejutnya aku
aku melihat sosok yang wajahnya sudah tidak berwujud lagi. Wajah itu seperti habis terkena luka bakar yang sangat parah, dan sebagian kulit lainnya terlihat hitam dan gosong. Wah, aku panik bukan main dan berlari meninggalkan sepeda motorku di tengah jalan. Setelah berlari beberapa lama, nampak dari kejauhan cahaya dari sebuah lentera. Setelah semakin dekat jarakku dengan cahaya itu, nampak sebuah lentera yang terbuat dari kaleng susu bekas. Ya, saat itu lentera model inilah yang populer di desaku dan beberapa desa lain. Terlihat 5 orang pemuda yang tengah bersiap untuk ke pasar, juga membawa hasil kebun mereka. "Loh, Hadi, kenapa kau?" tanya salah seorang dari mereka yang ku ketahui bernama Aswin. Itu bang, saya lihat setan bang Aswin. Aduh, kataku sembari mengatur nafasku. "Motor kau di mana?" "Di sana bang, saya tinggal." "Waduh, terus bagaimana?" "Udah, kita tolongin aja Hadi. Kau ikut si Ucup tuh, muatannya gak banyak," kata Bang Imam. Kami semua lalu pergi ke tempat di mana motorku berada. Aku masih merasa takut bukan main saat itu. Namun, karena berpikir kami berenam, maka aku coba beranikan diri.